Setelah kita ketahui fungsi peluang marginalnya, maka kita bisa menentukan nilai dari fungsi peluang marginal terhadap X-nya. Jadi berdasarkan sifat peluang di sana, nilai dari fungsi peluang marginal itu juga harus 1 nilainya. Di sini juga kalau Anda perhatikan, fungsi peluang marginalnya terhadap semua kemungkinan peubah acaknya, semua kemungkinan nilai peubah acaknya, yaitu dari X-nya 0, 1, 2, pasti hasilnya 1. Kalau hasilnya 1, jadi jelas fungsi peluang Anda sudah benar di sana. Nah, nilai fungsi peluang marginal terhadap X-nya 1. Dengan cara yang sama, dengan analogi yang sama, nanti Anda bisa menentukan fungsi peluang marginal Y-nya, fungsi peluang marginal. Untuk mengecek kebenaran dari fungsi peluang marginal Y-nya, Anda juga dapat mengikuti kaidah yang sama. Setiap kemungkinan nilai Y yang dimasukkan, nanti hasil penjumlahannya harus 1. Kalau ini sudah terpenuhi, berarti benar nanti fungsi peluang marginal yang sudah Anda dapatkan. Sehingga nanti bisa Anda gunakan di dalam perhitungan fungsi peluang, perhitungan nilai peluang. Karakteristiknya ya tadi, ketika hanya menyatakan satu peubah acak saja, berarti fungsi yang dimaksud adalah fungsi peluang marginal X-nya, ya benar, fungsi peluang marginal X-nya dengan sifat nilai mutlak. Di sana untuk nilai X-nya antara negatif 1 sampai 3, ya jelas di sana di antara nilai ini ada nilai X yang memenuhi, yaitu semua nilainya, semua nilai dari peubah X-nya. Maka jelas nilainya, karena semuanya diikutkan dalam perhitungan, ya jelas nilainya 1. Di atas tadi sebenarnya sudah kita kerjakan, ya ini tadi, semua nilai X-nya ya hasilnya 1. Kemudian yang option D atau poin D di sana untuk Y kurang dari 2. Ya kita lihat nilai Y yang kurang dari 2. Oh, ini ada kesalahannya. Kalau Y kurang dari, nanti silahkan diralat. Kalau Y kurang dari 2, ya di sini 2-nya tidak masuk. Karena ini Y kurang dari 2. Nanti silahkan diralat. Ada kekeliruan. Y kurang dari 2 ya berarti hanya 1 saja hasilnya. Kalau Y-nya 1 ya berarti 1/6. Mohon maaf, nanti silakan bisa diralat. Kemudian kita masuk ke peluang bersyarat. Peluang bersyarat diskrit. Bagaimana sih fungsi peluang bersyarat itu? Ya kita lihat saja definisinya. Sehingga nanti bisa kita memahami apa itu fungsi peluang bersyarat diskrit. Ya kalau di sini konteksnya adalah fungsi peluang gabungan, ya di sini ada 2 peubah acak X dan Y. Sebagai fungsi peluang gabungannya adalah fungsi P atas X dan Y, dan kemudian diketahui fungsi peluang marginalnya, fungsi peluang marginal X dan fungsi peluang marginal Y. Maka nanti perlu Anda perhatikan, karena ini definisi, ya kita ikuti saja berdasarkan definisinya. Peluang bersyarat, fungsi peluang bersyarat dari X jika diberikan Y.
Ingat garis di tengah ini adalah garis lurus, jangan dimodifikasi ya nanti. Nanti Anda modifikasi jadi garis miring, garis putus-putus, ya itu menjadi salah. Karena dalam matematika satu simbol ya mewakili arti tertentu, tidak bisa seenaknya dirubah-rubah. Jadi yang perlu Anda perhatikan di sini adalah fungsi peluang bersyarat dari X jika diberikan Y. Bagaimana fungsi itu? Ternyata fungsi itu adalah fungsi peluang gabungannya, yang dibagi oleh fungsi peluang marginal Y-nya, dengan syarat fungsi peluang marginalnya tidak boleh sama dengan 0. Loh, mengapa kok tidak boleh sama dengan 0? Ya nanti silahkan Anda renungkan. Kenapa kok ini tidak boleh sama dengan 0? Nanti silahkan Anda renungkan. Sedangkan nanti ini kan fungsi peluang bersyarat X jika diberikan Y. Nanti ada juga fungsi peluang bersyarat Y jika diberikan X. Ini yang saya beri warna kuning, nanti silahkan Anda simak di handphone Anda. Karena kalau ada kekeliruan silahkan nanti dilihat. Ini juga sama, di sini menyertakan syarat fungsi peluang marginal X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Mengapa gitu? Nanti silahkan direnungkan, silahkan. Mengapa kok ini tidak boleh sama dengan 0? Sehingga berdasarkan contoh yang dari awal itu, kita gunakan saja contoh itu. Nanti fungsi peluang bersyarat X jika diberikan Y itu seperti apa? Ya nanti dilihat lagi di definisinya ini, Nah, fungsi peluang gabungannya sudah ada, fungsi peluang marginal terhadap Y-nya juga sudah ada. Ya ini sebenarnya hanya aplikatif saja. Ini juga fungsi peluang bersyarat Y jika diberikan X, fungsi peluang gabungannya sudah ada, fungsi marginalnya juga sudah ada. Ya saya rasa ini aplikatif saja. Misalnya di poinnya A, fungsi peluang bersyarat X jika diberikan Y, ya nanti fungsi peluang gabungannya yang kita bagi dengan fungsi marginal Y-nya. Fungsi peluang bersyarat ya berarti nanti di sini berupa fungsi, hasilnya berupa fungsi. Fungsi peluang bersyarat X jika diberikan Y, jadi hasilnya nanti 1/3 X untuk nilai X-nya 0, 1, 2. Begitu juga nanti untuk fungsi peluang bersyarat Y jika diberikan X, ya nanti tinggal ini fungsi peluang gabungannya kita dapat dengan fungsi peluang marginalnya. Ya saya rasa sangat mudah ya, sangat mudah. Kalau Anda sudah membaca ya ini mudah, kalau belum membaca ya sulit. Ya, kita lanjutkan saja materinya biar cepat selesai. Kalau di dalam kelas ya bisa saya sampaikan biar cepat selesai, biar cepat pulang kan gitu. Kalau di sini sudah di rumah ya nggak bisa pulang kan. Ya bisa nanti sambil ngopi-ngopi juga boleh, silakan. Ya terkait materi selanjutnya di sana ada kebebasan stokastik. Kalau di dalam mata kuliah yang lain ada istilah kebebasan linier. Ya. Kalau di sini ada kebebasan stokastik. Sama atau tidak kan gitu ya. Karena ya jelas beda kajiannya. Kalau aljabar linier ya di sana di aljabar kebebasan stokastik, di sini ya ada definisi
khususnya, definisi khususnya. Bagaimana definisi dari kebebasan stokastik ini? Atau dengan kata lain, kita bisa mengatakan suatu fungsi peluang gabungan ini adalah fungsi peluang yang peubah-peubahnya saling bebas. Ya, ini definisinya. Jadi sepanjang fungsi peluang gabungan itu bisa kita uraikan atas perkalian fungsi peluang marginal X dan fungsi peluang marginal Y, maka di sana fungsi peluang gabungannya itu merupakan fungsi gabungan yang tersusun atas peubah acak yang saling bebas. Tersusun atas peubah acak yang saling bebas. Kebebasan stokastik ini pun nanti juga konsepnya sama di dalam fungsi peluang gabungan kontinu. Ini juga berlaku di fungsi peluang gabungan kontinu. Kebebasan stokastik ini kriterianya juga berlaku di distribusi peluang gabungan kontinu. Ya, dari contoh sebelumnya ya kita bisa mengecek apakah fungsi peluang gabungan tersebut adalah saling bebas atau bebas stokastik atau tidak. Tadi sudah kita ketahui fungsi peluang gabungannya adalah 1/18xy, fungsi peluang marginalnya adalah untuk X adalah 1/3x, fungsi peluang marginal terhadap Y-nya adalah 1/6y. Ya, kita kembalikan ke kriteria tadi tentang kebebasan stokastik. Ternyata di sini perkalian antara fungsi peluang marginalnya menghasilkan fungsi peluang gabungannya. Ini 1/18xy ini kan sebenarnya siapa? Iya, dia adalah fungsi peluang gabungannya. Sehingga ketika kriteria ini terpenuhi, jelas di sana adalah fungsi yang merupakan fungsi yang bebas stokastik atas peubah acak X dan Y. Sangat mudah ya. Ya, karena contoh ya kita berikan yang mudah-mudah. Nanti yang lebih mudah nanti untuk kajian, dan yang paling mudah nanti untuk ujian. Kalau ujian yang paling mudah saja. Ya, kita berikan dulu untuk materinya. Ini terkait dengan ekspektasi. Kita lanjut saja, kita masuk ke ekspektasi. Ekspektasi ini kalau kita tinjau dari asal katanya, ekspektasi itu apa ya? Bisa ekspektasi apa ya? Ya mungkin lebih dekat ke harapan mungkin. Saya memiliki ekspektasi yang sangat besar terhadap misalnya perusahaan itu, terhadap kampus itu saya sangat pernah ekspektasi. Atau apa ya? Ya nanti silakan Anda baca-baca referensi. Jadi terkait dengan ekspektasi fungsi peluang gabungan diskrit ini, ya mungkin Anda sudah belajar di pengantar teori peluang. Di sana juga ada ekspektasi kan. Tetapi ekspektasi di sana yang dibicarakan mungkin hanya melibatkan satu peubah saja. Misalnya ekspektasi X, ekspektasi Y,